Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kindra Mutakin di Mari Bicaranya Kuningan Mas. Nah, sore ini kita tag hari Kamis ya, Pak Pip ya? Iya, betul. Sore ini kita lagi ada di kantor Kuningan Mas. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng Direktur English Call gitu. Jadi English Call ini kursusan bahasa Inggris English Call Kuningan ya? Iya, Atau English Call disingkat Kuningan. ECE ya, Pak? ECE ya, ECE. Ada Afif Rahman Hakim. Selamat sore Afif ya. Selamat sore ya, Pak Eki ya. Gak apa-apa nih, Pak, Bung, Mas. Bebas. Bebas aja. Oke, iya. Bebas, iya. Heeh. Tadi kita udah lakuin protokol kesehatan, jadi bisa dibuka juga kalau misalkan ngap. Boleh, siap ya. Buka ya semuanya ya. Gimana Pak Bib? Sehat Pak Bib? Alhamdulillah sehat Pak Eki, alhamdulillah Sehat, sehat. sehat. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Pak Bib mungkin bisa bisa kenalan dulu sama teman-teman. Oke semuanya, sahabat Kuningan Mas. Perkenalkan, nama saya Afif Rahman Hakim. Kita memang kalau bergelut di bidang bahasa, terutama bahasa Inggris, biasanya kan untuk laki-laki Sir atau Mister gitu kan. Biasanya saya dipanggilnya Mister Afif gitu kan. Mister Afif. Ya, Mister Afif gitu kan. Karena memang di bahasa Inggris itu kan bidangnya gitu kan. Afif Rahman Hakim. Kebetulan saya diamanahi atau dipercaya sebagai Direktur English Call Kuningan gitu kan. English Call Kuningan, ya. Dan juga memang perjalanan ECE ini atau English Call ya, biasanya kita menyebutnya ECE gitu kan. ECE. Ya, biar lebih simpel gitu kan. Ya, dari awal sampai sekarang ya, wah sangat banyak sekali proses lika-liku dan segala macamnya gitu, Pak Eki ya. Seperti itu. Berarti EC ini bukan cuma di Kuningan ya? Bukan, kami tersebar di 5 kota, ya. Ada di Cirebon, Cirebon kan ada 2 ya, kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, terus di Indramayu, Subang, Majalengka, dan Kuningan. Oh, bahkan 6 mungkin ya, ada di 6 ya, sekarang ya. ada di 6 kabupaten kota ya, betul. Seperti itu Pak Eki. Dan lika-liku perjalanan itu berarti emang udah berapa tahun EC kan? Nah, kita itu memang awal berdirinya ya, itu semenjak saya masih menjadi mahasiswa. Itu kita belum terbentuk sebuah wadah atau sebuah lembaga yang bernama English Call. Saya memang dulu kebetulan setelah lulus SMA atau aliyah itu pergi merantau dulu ke Pare, kampung Inggris gitu kan, selama setahun. Setelah itu saya kuliah, saya merasa harus mengamalkan atau mengabdikan kemampuan saya gitu kan. Akhirnya saya buka bahasa Inggris juga, kursusan private bahasa Inggris dengan cara door to door gitu kan, mencari siswa atau mahasiswa yang memang membutuhkan pelayanan bahasa Inggris gitu kan, seperti itu. Setelah itu saya juga awal terbentuknya itu karena saya tergabung dengan senior saya yang dulu ada di Pare juga, gitu kan, yang ada di Pare juga. Kebetulan beliau salah satu owner English Call juga, senior saya juga, gitu kan. Dulu ketika saya di Pare dapat bimbingan, alhamdulillah. 2016 tepatnya 27 Oktober 2016 itu berdirinya English Call, dan nanti tahun ini alhamdulillah akan anniversary yang kelima gitu. Yang kelima ya? Yang kelima ya, Pak. Yang kelima. Seperti itu. Berarti udah cukup lama lah ya bergelut di bahasa Inggris ya? Iya, lumayan juga. Untuk sebuah startup seperti kita, English Call itu sudah memang di tahun kelima ini ya memang sudah banyak perubahan itu kan. Tentunya dengan lika-liku perjalanan yang tidak mudah gitu kan, sampai kita bertahan di tahun kelima ini gitu kan. Seperti itu. Biasanya emang 5 tahun ujiannya. Iya, itu seperti itu. Ujiannya itu memang. Walaupun Ada nanti sekali. ada ujian lagi tahun ke-6. Tetapi ya, ini berarti udah habis kita periode pertama gitu kan, 5 tahun gitu. Tinggal periode kedua menuju 1 dekade gitu Iya, kan. menuju 1 10 dekade. tahun. Baik. Pak Bib itu berarti selain di English Call mungkin ada kegiatan lain atau? Kebetulan saya juga salah satu pengajar di salah satu sekolah swasta di Kuningan juga, dan saya memegang pelajaran bahasa Inggris juga. Alhamdulillah ya, bahasa Inggris juga. Kalau asli mah dari Kertawirama ya? Asli dari Desa Galeherang, Oh, Desa Kecamatan Maleber, cuman istri di Kertawirama. Iya, Nusa Herang, Kertawirama Nusa Herang. Alhamdulillah. Nah, Pak Bib, tadi kan berarti awal besarnya tuh di Cirebon ya, EC ya? Iya, betul, Mas. Masuk ke Kuningan itu persisnya tahun berapa dan Di kalau 5 tahun ya, sorry tadi saya mungkin lupa ya. 5 tahun itu berarti awal perjalanan ECE ya, ECE Cirebon gitu kan, Cirebon ya. Dulu memang ada embel-embel English Call Cirebon, tapi sekarang
untuk menetralisirkan semuanya kita pakai satu saja. Jadi Cirebonnya dihilangkan. Jadi English School saja gitu kan. Mungkin nanti wilayahnya yang berbeda, ada wilayah Kuningan, Majalengka dan lain sebagainya. Nah, untuk Kuningan sendiri itu saya bawa ke Kuningan itu dari tahun 2018. Pak Eki. Iya, 2018. Alhamdulillah. Berarti hampir 3 tahun ya? Iya, hampir 3 tahun berbarengan. Dulu memang sebelum saya di Kuningan atau membentuk EC Kuningan atau saya dipercaya menjadi rektor Kuningan ya saya juga sebagai tutor juga pengajar di sana gitu kan. Di Cirebon gitu. Alhamdulillah ada kepercayaan ya saya dilempar lah ke Kuningan sambil saya pulang kandang gitu kan. Balik lagi. Seperti itu. Ini Pak Pip, kalau di zaman sekarang sebenarnya kebutuhan bahasa Inggris tuh terbilang gede ya? Iya. Sangat gede malah ya. Sangat besar sekali. Jadi yang saya rasakan gitu kan, saya sempat riset juga, riset. Jadi ketika saya menjadi tutor di Cirebon, ketika itu posisi masih kuliah juga gitu kan. Jadi ya yang dinamakan kebutuhan bahasa Inggris tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa atau SMA mungkin yang punya jurusan bahasa atau bahasa Inggris, tetapi untuk semua bidang walaupun itu bidang umum ya di luar bahasa Inggris, tetap kita memang butuh bahasa Inggris. Apalagi mungkin kita mau apply job ke perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu kan. Pasti ya syarat utama ya mungkin ada syarat misalkan harus mahir atau pandai berbicara minimal speaking saja berbicara bahasa Inggris seperti itu. Ya. Jadi di tengah persaingan global ya emang bahasa Inggris harus ini ya, harus Ya, ya itu memang salah satu skill yang harus dimiliki ya zaman sekarang itu bahasa Inggris minimal speakingnya saja kita mengerti ya minimal dalam hal pembicaraan seperti itu. Speaking. Nah kalau di Kuningan sendiri, Pip, gimana? Itu kan tadi bicara secara global ya. Ya. Secara global kebutuhan bahasa Inggris ya emang nggak bisa dihindari lah. Kita aplikasi juga sekarang udah pakai bahasa Inggris, kan game bahkan betul. game aja kan. Bahasa Betul sekali. Inggris, kan? Ya. Nah kalau di Kuningan sendiri orang-orang nih banyak nggak sih yang butuh bahasa Inggris? Nah itu dia sebenarnya salah satu tantangan juga ya buat saya gitu kan selaku pengelola English School Kuningan gitu kan karena memang banyak lembaga mungkin selain English School Kuningan yang sudah dulu ada di Kuningan gitu kan ada beberapa gitu kan nah itu mungkin pertama mungkin saya mau membangun image kepercayaan dulu pada masyarakat bahwa ini loh di Kuningan ada English School gitu kan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu kan dan juga emang kita English School jadi si murid siswa atau si member itu tidak datang ke kita justru tutor kita yang nanti datang ke rumah mereka gitu kan nah untuk minat sendiri di Kuningan ya saya katakan sedang lah tapi tidak seantusias di Cirebon itu ya kebanyakan di Kuningan ya pada level elementary atau SD gitu kan SMP karena memang kebutuhannya mungkin belum ya. Ya bisa dibilang belum terlalu terlihat juga gitu kan kebutuhannya. Padahal kan mungkin untuk Kuningan berapa tahun ke depan, misal pariwisatanya bagus, iya, turis asing masuk mungkin beda lagi cerita gitu ya. Iya, seperti itu Pak Eki. Justru itu harapan saya gitu kan. Kan Kuningan mungkin beberapa tahun atau mungkin sekarang masih dibilangkan termasuk salah satu kota yang mempunyai objek wisata yang paling banyak dan bagus juga ya gitu kan. Nah, tidak hanya wisatawan lokal atau domestik gitu kan. Tentunya yang kita harapkan ya dari internasional juga kan datang gitu kan ke Kuningan. Nah, harapan saya juga tidak hanya para pendidik atau para pelaku pendidikan itu kan, tetapi juga para pelaku usaha gitu kan. Harus pandai berbahasa Inggris gitu kan. Ya, untuk menghadapi orang-orang internasional itu ya persaingan global itu. Seperti itu. Jadi pengusaha juga kalau punya skill bahasa Inggris kan dia bisa jangkauannya bisa lebih luas gitu ya. Iya, tentunya ya bisa lebih luas ya. Nah tapi kalau English School sendiri ya untuk sekarang ya maksudnya biasanya menyasarnya ke mana? Umum kah atau jenjang pendidikan tertentu usia? Ya, awalnya memang kita yang disasar itu para siswa ya atau mahasiswa. Tapi untuk sekarang kita terbuka untuk umum gitu kan. Jadi ada jenjang levelnya gitu Pak Eki. Dari mulai TK kita sudah siap, bahkan pra-TK juga ada. TK, SD, SMP, SMA sampai dengan umum. Seperti itu. Jadi kita mulai
mengepakkan sayap gitu kan pada level-level tertentu. Kepak Jadi- sayap. Jadi agak banyak gitu kan sekarang levelnya. Jadi tidak cuma satu level pendidikan aja gitu kan. Bahkan para pelaku usaha mungkin yang butuh bimbingan bahasa Inggris gitu kan, maupun secara online maupun secara tatap muka ya silakan gitu kan, bisa menghubungi gitu kan. Tadi Papi bilang kepak sayap, saya jadi ingat sesuatu. Apa itu? Apa? Kalau kepak sayap bahasa Inggrisnya apa? Apa? Kepak sayap kah? Ya kita melebarkan sayap saja gitu kan. Enggak, bahasa Inggrisnya apa? Wings itu kan sayap itu. Wing apa? Wings. Oh, wings. Ya. Oh, jadi kepak sayap tuh wings ya? Iya, sayap itu wings sebenarnya gitu kan. Berarti umum lah ya, lebih ke umum kalau sekarang ya. Maksudnya English Call terbuka buat siapa aja dan di mana aja. Iya, Dan tentunya. untuk kebutuhan apa aja gitu. Heeh. Walaupun ke sekolah juga masuk kan? Masuk ada, kita juga memang ada program paket di sekolah, di kantor maupun di pondok pesantren ada. Ya, di Cirebon sudah mulai berjalan. Sekarang ada beberapa pesantren maupun sekolah yang sudah bermitra dengan kami. Ya, untuk untuk bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Baik. Tapi kalau bedanya English Call sama kursusan bahasa Inggris lain misalnya. Mm-mm. Oke, karena memang kita basicnya private ya, privat gitu kan. Jadi belum sampai ke tahap bimbel. Kalau privat itu kan spesial gitu kan, something special gitu kan, khusus gitu kan. Misalkan saya ambil satu bidang bahasa Inggris saja gitu kan. Kalau bimbel kan bisa kita tambahkan, misalkan ada matematika, terus ada TIK atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu. Terus mungkin yang membedakan lagi tutor kami atau guru kami langsung datang ke rumah siswa, ke rumah member gitu kan. Seperti itu Pak Eki. Bisa milih katanya dulu. Iya, bisa milih. Tutornya bisa milih. Misalkan kita kan belajar 24 kali meeting. Pertama itu ditempuh selama 3 bulan. Nah, biasanya kan 1 minggu itu kan idealnya 2 kali ya untuk private itu kan. Datang ke rumah. Nah, kalaupun di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah meeting, misalkan meeting ke-10 atau 12, si member atau siswanya komplain ya silakan kita nanti bisa rolling dengan tutor yang lain. Ataupun mungkin performa tutornya kurang maksimal, silakan, atau kurang prima gitu kan kita bisa ganti dengan yang lain. Jadi bisa milih ya. Bisa milih. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan member gitu kan. Tempat pun bahkan Pak Eki, jadi tidak hanya di rumah. Misalkan si membernya bosan, Kak saya maunya di resto atau di coffee shop, ya silahkan. Kita ikut aja, kemana aja gitu kan. Gitu, seperti itu. Kalau sekarang di English Call Kuningan ya? Ya, maksudnya? Kuningan. Tutor banyak. Tutor alhamdulillah ada ya sekitar di bawah 20 lah gitu kan ada gitu kan. Ya kita apa ya? Jadi pertama ya mencari tutor atau guru gitu kan yang memang pada bidangnya bahasa Inggris gitu kan. Kalaupun tidak pada bidangnya bahasa Inggris tetapi dia mempunyai skill bahasa Inggris ya silahkan. Saya sih open saja, membuka saja gitu kan. Kayak tadi ya, karena misalkan kuliahnya sih bukan bahasa Inggris tapi di parenya lama misalkan itu Nah, kan berarti itu punya bisa basic. jadi ya, bisa jadi basic bahasa Inggris. Banyak teman-teman kita juga di sana yang jadi tidak harus suka ini saya mau daftar jadi tutor bahasa Inggris gitu kan. Tapi saya nggak jurusan bahasa Inggris nggak apa-apa, asalkan bisa skill bahasa Inggris silakan saja. Gitu. Nanti kan dites dan diverifikasinya sama tim English Call Ya, ya. nanti ada sama timnya juga. Karena kalau ke customer mah udah tahu jadi bagus gitu kan. Iya, betul. Pokoknya kita benar-benar servis customer itu dengan baik ya. Jangan sampai Ece gitu mengecewakan customer gitu kan. Seperti itu. Nah kalau ini dulu apa mungkin tadi kan kalau soal kebutuhan bahasa Inggris mah nggak bisa direlakan lagi ya. Ya. Cuman kadang tuh ada yang emang pusing duluan mau belajar bahasa Inggris tuh. Sebenarnya apa ya, ada tips atau trik khusus biar seneng dulu mungkin bahasa. Apalagi gini nih. Di kita tuh kadang-kadang kalau bahasa Inggris tuh dikecengin. Iya, iya. Kalau kebanyakan ngomong bahasa Inggris bahkan apaan sih? Ya, soal itu kan lo so Inggris itu kan, ya segala Tapi macam kan gitu. itu kan menurunkan semangat gitu. Iya, mau iya, belajar. iya. Nah, mungkin ada tips and trik khusus. Oke. Biar Pertama tentunya niat ya. Karena berawal tidak punya niat ya percuma gitu kan. Nanti belajarnya asal-asalan. Niat juga jangan asal niat, harus we must have strong intention. Jadi kita harus memiliki niat yang kuat gitu kan. Niat yang kuat, setelah itu baru struggle hard,
atau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan keras gitu kan. Nah, jadi seperti biasanya saya tanya dulu ya untuk member. Misal ada satu member yang kursus gitu kan. Saya tanya dulu, ini kebutuhannya apa? Misalkan untuk kuliah kah atau kerja gitu kan. Oh, saya misalkan untuk kerja Kak, saya hanya butuhnya speaking. Silakan. Nanti kita briefing dengan tutor. Ini ada satu member, beliau membernya khusus speaking, tapi tetap kita kasih juga grammarnya gitu kan. Jadi speaking kita kasih full, tapi grammar pun kita kasih grammarnya. Jadi untuk menunjang speakingnya itu, seperti itu. Dan untuk menumbuhkan minat atau suka senang pede, gitu kan, gitu. pede bahasa Inggris ya. Sebetulnya memang harus ada komunitas ya, komunitas. Idealnya seperti itu idealnya. Ya, walaupun cuma 2 orang juga sudah mewakili kan menurut saya juga gitu kan. Tapi kalaupun tidak, pengalaman saya ketika di Pare, Kampung Inggris gitu kan. Itu ada memang yang dinamakannya itu crazy speaking gitu kan. Jadi pembicaraan yang apa adanya gitu kan. Jadi walaupun kita tidak punya partner berbicara gitu kan. Tentu kan kalau kita berbicara harus ada partner ya. Seperti kita berdua ini sekarang. Kalaupun tidak ada, parah-parahnya kita itu standing in front of mirror atau berdiri di depan kaca. Kita ngomong sendiri gitu kan. Itu untuk level pertama untuk meningkatkan minat kita gitu kan. Jadi don't think about other people. Pokoknya nggak usah mikirin orang ngomong apa gitu kan. Itu di depan mirror aja gitu. Di depan kaca. Atau zaman sekarang kan sudah canggih ya, ada YouTube segala macam gitu kan. Kita bisa rekam video atau upload gitu kan, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau nonton atau lagu-lagu Inggris tuh sebenarnya ngaruh nggak sih ke keilmuan bahasa Inggris? Atau sebenarnya itu bagus, itu pertanyaan bagus Pak Eki itu. Saya tunggu-tunggu dari tadi itu. Oh gitu ya? Ya. Jadi itu ya, takutnya saya lupa gitu kan, tidak tersampaikan. Untung ini ditanyakan seperti ini gitu kan pemirsa saya. Jadi sebetulnya untuk membantu atau menunjang gitu kan pada proses pembelajaran bahasa Inggris, betul. Pertama itu seperti pada umumnya ya, yang mudah saja. Kita itu harus listening music ya. Jadi mendengarkan musik, tapi mungkin untuk yang pemula gitu kan, mendengarkan musik sambil melihat teksnya gitu kan. Biar setidaknya ada beberapa vocabularies atau kosakata yang masuk gitu. Harus ada ininya gitu kan. Kita kan mungkin sementara ini cuma tahu listening music aja gitu kan. Pakai earphone atau mungkin tidak pakai earphone. Tapi yang lebih bagus kalau kita memang mau belajar bahasa Inggris ya lihat teksnya gitu kan ada. Dan juga tadi betul watching movies gitu kan. Banyak kok movies dari luar mungkin gitu kan. Dan sebagai tantangannya kalau lihat film itu ya watching movies harusnya tidak pakai teks gitu. Oh gitu. Coba dulu gitu kan. Jadi kita misalkan durasi 1 jam, 15 menit aja. Puyang itu. Puyang dulu. 15 menit aja gitu kan. Tidak pakai teks. Jadi kita coba tebak dulu, baca dulu ini alur filmnya kemana gitu kan. Alur filmnya kemana gitu kan. Si tokoh ini ngomongin apa, terus alurnya kemana gitu kan. Coba aja 10-15 menit. Seperti itu. Tanpa teks kan. Kalau kita watching movies ada teksnya, itu bukan watching tapi reading gitu kan. Membaca teks. Reading movies itu. Oke. Jadi itu mah buat mancing ini aja ya. Mancing biasa lah. Kalau udah biasa, udah seneng mah ya tadi mungkin harus ada gurunya kan, harus ada grammar yang bener gimana. Betul, seperti itu. Mungkin untuk menumbuhkan minat pertama kali tadi itu listening music atau watching movies, seperti itu. Itu Pak Eki. Gitu ya, jadi soal English School biasanya orang-orang kalau misalkan mau gabung atau misalkan mau daftar tuh kemana? Kebetulan ya bisa ya. Kita ada Instagramnya sendiri gitu kan. Facebook pun ada gitu kan. Ada di @EnglishSchool Kuningan gitu kan. Facebook juga ada English School Kuningan. Dan nanti mungkin untuk lebih lanjutnya ya bisa disisipkan di deskripsi ya mungkin ya Pak Eki ya. Saya minta bantuannya. Saya cobalah. Gimana? Kalau ini mah di luar English School ya tadi. Sebagai guru juga kan. Betul. Ada beda nggak sih antara mengajar private sama ngajar di kelas? Ya. Sebetulnya kalau ditanya beda dan tidak beda ya ada, tentunya ada perbedaan gitu kan. Jadi memang kalau di sekolah
kita masuknya ke formal ya. Formal gitu kan, formal. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran saja gitu kan. Kan untuk ya banyak sekali kan mata pelajaran itu, mungkin lebih dari 10 mata pelajaran untuk tingkatan SMP dan MTS gitu kan. Nah, tetapi menurut saya pribadi, ketika kita menjadi seorang tutor, walaupun itu non formal gitu kan, itu tanggung jawabnya itu walaupun kita cuman menghadapi satu murid atau satu member, itu sangat luar biasa sekali tanggung jawabnya gitu kan. Bahkan ini kan mereka sudah kontrak dengan kita gitu kan, antara member dan tutor. Jadi bagaimana caranya, karena ini private gitu kan, jadi output atau goals-nya itu harus dapat gitu kan. Jadi harus kena, misalkan selama 24 kali pertemuan harus bisa speaking gitu kan, si siswa tuh atau si anak tuh, seperti itu. Jadi itu di situ mungkin tantangan beratnya gitu kan. Jadi secara target mah lebih ini ya, lebih berat di private ya. Ya, ya itu secara saya pribadi ya, lebih berat di private. Mungkin orang mungkin beda-beda ya, ada yang di sekolah, ada yang di private gitu kan. Tapi yang saya rasakan itu kan selama kurang lebih ya 5 sampai 6 tahun lah menjadi pengajar, ya 5 tahun menjadi pengajar di private English School, yaitu tantangan terberat saya ketika menghadapi member gitu kan. Walaupun cuma satu member, tapi itu lebih berat bagi saya gitu kan. Ketika saya harus menghadapi 30 siswa gitu atau berapa siswa. Karena tadi mungkin ada tuntutan apa ya, tuntutan yang lebih gitu. Kalau Iya. siswa kan dia di sekolah udah banyak dituntut ya. Pelajaran lain juga kan sama nih. Iya. Satu hari misalkan cuma 2 jam bahasa Inggris, 6 jamnya kan yang lain. Iya, yang lain gitu kan. Kan itu Betul, berarti- betul. Jadi siswa kan udah gitu. Iya, itu udah terlalu banyak, Banyak, gitu. yang masuk itu kan kotaknya itu kan. Makanya ya nggak usah banyak-banyak gitu kan, si tugas siswa ya. Sesuai kemampuan aja gitu kan. Iya, Ini tugas ada tapi ya Iya, iya. seala kadarnya gitu kan. Menurut levelnya saja gitu. Terus kan kalau di sekolah mungkin semua disamarata gitu ya. Iya. Kalau private kan mungkin dilihat kemampuan satu orang bisa lebih spesial gitu. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab tutor dan tanggung jawab lembaga sebenarnya itu, ke bawah-bawah itu. Kalau di kita private itu kan. Baik gitu kan. Ya. Kebetulan ini beberapa bulan ke depan, tepatnya 27 Oktober, kita akan mengadakan anniversary yang kelima. Dan kita ada acara. Tema globalnya itu Jabar. Join a Better Anniversary Reward. Jadi kita melibatkan sekolah se-Jawa Barat dari mulai SMP dan SMA gitu kan. Untuk SMP itu storytelling atau telling story, untuk SMA itu cover song atau song cover gitu. Kita sudah siapkan suratnya banyak gitu. Dan kita sudah buat tim juga untuk se-Jabar Barat, memang betul. Karena ini se-Jabar, kita pun temanya pun Jabar gitu kan. Tapi Jabar kita ada akronimnya gitu. Join a Better Anniversary Rewards gitu kan. Nanti ya tentunya dengan perlombaannya dengan online juga, karena ini kan masih masa-masa transisi ya, pandemi ya gitu. Kita tidak bisa menghadirkan semuanya ke sini gitu kan. By online nanti mungkin videonya dikirim ke email kita, nanti kita ada jurinya gitu kan. Jurinya pun kita melibatkan beberapa dosen juga. Dari PTS dan PTN juga ada dosen. Buat jurinya. juri ya. Ya, untuk juri itu. Soalnya kita kan acara se-Jabar itu, Jawa Barat. Itu kalau perlombaan online, berarti sekarang yang bimbel banyak yang online juga. Bimbel pun ada yang online, bahkan dari mulai last year atau tahun kemarin, itu kita pas pandemi itu, awal-awal, kita memang berpikir dengan tim, ini gimana caranya kan supaya ada terobosan baru di saat pandemi pun harus jalan itu kan, lembaga gitu kan. Akhirnya kita terobosan baru ya dengan cara online itu. Ada private online. Apa singkatannya apa, Bang? Private online ya. Oh, bukan BO. Bukan. BO bisa, tapi bimbingan online itu. bimbingan Tentunya. Benar itu, kita bimbingan online. Tentunya ya dengan beberapa tutor juga. Satu kali private itu 70 menit. 70 menit. Iya, 70 menit satu kali private itu. 70 Satu menit. materi mungkin ya itu ya. Atau Iya. bisa Jadi kita nanti si member itu dapat free modul atau dapat buku gratis dari kita. Dan itu untuk member khusus gitu kan. ya. Itu nanti berarti kira-kira Oktober ya. Ya, 27 Oktober itu. Perlombaan sih sudah dimulai, mungkin dari sekarang kita sudah menyebarkan surat ke setiap sekolah. Ya, kalau yang terjangkau ya kita datangi sekolahnya, kalaupun tidak ya kita kirim by online saja gitu kan ke sekolahnya. Yang penting mereka ikut berpartisipasi aja. Seperti itu Pak Eki.
Kayaknya sih ya ditunggu lah ya nanti ininya eventnya. Mudah-mudahan sih kalau Boleh. misalkan apa namanya, kalau misalkan pembagian hadiahnya bisa offline ya syukur-syukur ya Ya, betul. minimal. Gitu. Kalaupun tidak ya kita mungkin paketkan ya. Iya, iya. Hadiahnya syukur-syukur bisa datang ke sini gitu kan. Syukur bisa ke sini. Iya, Cirebon. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Tadi sudah ya, mungkin untuk ini ya, untuk private tadi ya itu kita ada beberapa paket ya. Pertama itu paket yang 3 bulan, terus kedua itu yang 6 bulan, ketiga yang 9 bulan, keempat yang 12 bulan gitu kan. Ada 4 paket gitu kan. Seperti itu. Jadi saat misalkan 3 bulan itu 24 kali pertemuan gitu kan. Betul. Idealnya kan 1 minggu masuknya 2 kali. 1 kali pertemuan durasinya 70 menit. Seperti itu. Ini untuk harga mah nggak usah ya? Ya, nggak usah lah. Oh nggak usah lah harga mah ya. Ada aja Nanti langsung kalau mau di- penasaran langsung aja ya. Ya, berapa gitu kan. Pokoknya terjangkau. Dan itu sebanding gitu kan. Sebanding dengan apa yang nanti anak dapat gitu kan. Atau anak bapak ibu dapat atau bapak ibu sendiri yang dapat gitu kan. Dan Seperti itu. Apalagi mungkin di masa pandemi sekarang, ya mungkin sekarang sudah tatap muka ya sekolah gitu kan. Iya. Kalaupun kemarin-kemarin yang masih didaringkan sekolah ya banyak juga ke kita gitu kan. Tentunya bisa mendampingi putra-putri bapak ibu juga dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Itu bisa dampingi. untuk bekal seumur hidup sebenarnya ini. tuh ya. Betul sekali baik ya. Sebenarnya walaupun kita mengeluarkan ya 3 sampai 5 juta mungkin untuk beberapa bulan ke depan gitu kan, tidak akan rugi. Tidak akan rugi dan tidak ada bandingannya dengan ilmu yang nanti kita dapatkan gitu kan. Saya aja setahun di Pare ya mungkin habis beberapa rupiah gitu kan. Tapi ya saya tidak merasa rugi ya. Sekarang alhamdulillah gitu kan Pak Eki. Jadi saya terasa manfaatnya sekarang gitu kan. Gitu kan dengan bekal dulu 1 tahun di Pare, kampung Inggris, alhamdulillah gitu kan. Sekarang sudah bisa kemana-mana gitu kan. Iya, katanya terakhir pernah ke Thailand juga ya. Alhamdulillah pernah. Itu mewakili Indonesia ya pada IFY, International Farm Youth Exchange. Jadi kita di sana 18 negara gitu kan. Terus Asia Tenggara tentunya semua ditambah dengan beberapa negara Asia lagi. Itu di sana kita summer camp kurang lebih 1 minggu. Alhamdulillah gitu kan. Itu berangkat dari bahasa Inggris saya. Padahal itu bukan bidang pendidikan bahasa Inggris, tapi bidang pertanian. Tapi karena saya menguasai bahasa Inggris, saya terbang Pak Eki ke Thailand seperti itu. Dan Alhamdulillah. denger-denger juga apa sih namanya member ya? Ya. Member English School juga ada yang ke luar negeri. Ada dulu anak salah satu sekolah negeri, SMA negeri di Kuningan itu ada sebutan nggak ya namanya? Boleh. Boleh. Itu ada Lizzie ya. Lizzie itu mewakili Kuningan khususnya gitu kan. Umumnya mewakili Indonesia pada perlombaan supermodel internasional di Thailand itu juga. Dan Lizzie pun ya pertama private bahasa Inggris ke kita gitu kan. Maksudnya ketika Lizzie mau berangkat ya kebetulan English School yang dipercaya gitu kan untuk Bahasa Inggris. ya untuk perhalus gitu kan atau untuk penunjangnya di sana kan. Tentunya kan bahasa Inggris baik yang dipakai kan. Tidak Iya. mungkin bahasa yang lain gitu kan. Iya. Bahasa Indonesia Iya. nggak ngerti yang lain. Tentunya bahasa Inggris itu. Bahasa Thailand kitanya nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahasa Thailand. Thailand. Iya. Makanya Hapleng. cari aman aja gitu. Mungkin iya. Satu lagi deh. Sekarang nih progres yang mau dibikin mungkin English School di Kuningan sendiri. Ya. Progres tentunya mungkin semua bukan mungkin ya, tentunya semua orang pun yang mempunyai lembaga atau usaha ya ingin lebih maju ya ke depannya gitu kan. Untuk ECE sendiri ya saya tidak muluk-muluk lah berbicara real saja, realistis gitu kan. Ya memang sekarang kita kantor masih di rumah saya gitu kan. Ada gitu kan. Kedepannya tentunya saya pengen ada usus office untuk ECE dan ada ruang-ruang belajarnya juga gitu kan. Jadi ketika member nanti ingin belajar di office ya silahkan ada ruang belajar. Terus yang kedua ya ingin lebih mengembangkan sumber daya manusia lagi, tentunya di tutor. Kalaupun ada beberapa mahasiswa yang masih kuliah tapi mahir bahasa Inggris gitu kan di Kuningan gitu kan, silakan saja bisa gabung menjadi tutor bersama kami gitu kan.
ya hitung-hitung untuk melatih mental dulu saja gitu. Iya, iya. Ya, mental dulu yang kita buatkan itu. Gitu. Nambah pengalaman juga ya. Ya, pengalaman juga gitu kan. Apalagi kalau dia memang basicnya pendidikan bahasa Inggris kan. Nantinya kan tentunya outputnya atau goalsnya dia kalau memang sejalur ya jadi guru bahasa Inggris kan gitu. Ya, lumayan lah. Kebanyakan memang di Cirebon seperti itu. Kita bukan memanfaatkan ya, tapi istilahnya tuh apa ya? Memberdayakan lah gitu kan. Tentu tetap walaupun mahasiswa kita gaji juga sesuai gaji yang asli gitu kan. Real. Saling saling memberi manfaat. Ya, itu. Khairunas angfa'ulinas. Siap, Ustadz. Ya. Ya. Mister Ustadz. Ya, Mister Ustadz ya, Mister Ustadz ya. Boleh lah. Ustadz bahasa Arab ya. Ustadz bahasa Inggris. Iya. Jadi dunia akhirat harus Seimbang. ya Pak Eki ya. Iya. Pak Eki lebih tahu lah. Waduh. Ya, cuman tahu aja gitu, Ya, enggak tahu. lebih baik. Aplikasinya belum ya. Iya. Ya, oke. Oke. Mungkin cukup ya Pak Habib ya. Cukup untuk ya. Pokoknya kita tunggulah event Jabarnya tadi. Boleh. Dan kita juga tunggu progres-progres selanjutnya. Hmm. Satu ini mungkin kalimat buat teman-teman dalam bahasa Inggris apa pesan atau apa gitu. Nggak bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris dong. Nggak bahasa Arab? Enggak lah. Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Iya. Apa? Bahasa Inggris. Boleh kata motivasi atau apa, quote bahasa Inggris. Oke, banyak tentunya quote-quote yang memang membangkitkan kiroh jiwa kita kan gitu kan. Ya, ini yang sering saya pakai sih dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dan tentunya yang paling penting itu aplikasi atau apa ya perjuangannya itu gitu kan dari quote. Jadi quote hanya sebatas quote, tapi mudah-mudahan dari quote ini bisa membangkitkan gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya gini Pak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Dan besok harus lebih baik dari hari ini gitu kan. Today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Intinya, jadi setiap hari itu kita harus berbuat kebaikan atau melakukan kebaikan gitu. Atau bertumbuh lebih baik. Ya, itu intinya lah, bertumbuh lebih baik. Jadi jangan sampai sekarang baik, besok nggak baik gitu kan. Atau besok baik, lagi enggak gitu kan. Gitu. Today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Gitu kan. Oke, seperti itu sahabat. Siap. Semuanya. Siap Pak Habib, makasih banget nih kita Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol bahasa Inggris ya. Tadinya sih saya pengen pakai bahasa Inggris wawancara. Iya. Cuman kan nggak boleh sombong. Oh ya, harus nggak boleh ya, istiqomah ya. Sebetulnya Pak Eki ini jago ya bahasa Inggrisnya. Cuma mungkin karena apa gitu kan. Mungkin next meeting ya, Ya, kita pakai bahasa Inggris 5-10 menit lah. Boleh gitu kan. Ya, sampai nanti. Iya, Siapa sampai- yang kalah duluan gitu kan. Pokoknya makasih banget Pak Habib Sama-sama. sore ini udah ngobrol-ngobrol di Kuningan Mas. Sama-sama. Kita ketemu lagi di kesempatan Ya, selanjutnya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.